Sekarang kita akan sama-sama melakukan perjalanan waktu. Kita kembali ke 2013 untuk menemukan sosok sentral yang telah menyelesaikan kasus donasi Agus ini. Saya anggap kasus donasi Agus itu sudah berada di finish, ya kan? Loh, tapi kan Bang, itu masih aja tuh, masih berlanjut, ada laporan sini, laporan situ. Iya, tapi itu bukan tentang donasi. Kalau untuk tentang donasi, saya rasa itu sudah finish di tangan di pertemuan antara Kemensos dengan pihaknya Nopi, juga pihaknya Agus. Kalau laporan-laporan yang sedang bergulir saat ini itu adalah upaya untuk mereka pansos mempertahankan supaya kasus ini tetap berlanjut, begitu loh. Mereka sedang menikmati itu loh, sorotan daripada publik terhadap mereka. Jadilah lapor sana, lapor sini. Dan kalau kalian perhatikan, setiap laporan yang mereka buat bukan tentang donasi. Jadi sudah melenceng jauh dari fokus permasalahannya. Saya ambil contoh Alvin Lim lah, ya kan. Itu Alvin Lim melaporkan orang-orang ini kan bukan tentang donasi, ya kan, tentang hal-hal lain, begitu loh. Begitupun sebaliknya, orang melaporkan Alvin Lim juga bukan tentang donasi, ya kan, tapi mereka bales karena dilapor, akhirnya bales lapor. Jadi saya rasa kalau untuk donasi itu sudah berada di finish. Nah, sekarang kita akan sama-sama melakukan perjalanan waktu ke 2013 dan kita akan temukan sosok sentral yang menjadi kunci dari permasalahan kasus donasi Agus ini. Yuk kita ke 2013. Di 2013 pernah terjadi satu kejadian yang sangat menghebohkan, yaitu Ahok sebagai wakil gubernur atau calon wakil gubernur atau bagaimana ya. Nah, itu sepertinya sih sudah wakil gubernur ya waktu itu ya. Itu dia ingin membuat plat nomor B2 DKI. Namun ternyata setelah dicek oleh kepolisian, B2 DKI itu sudah dibeli oleh pengusaha. Kemudian si Ahok ini mengganti menjadi B2, lalu kemudian tanggal lahirnya dia, begitu loh. Kemudian muncullah di masyarakat tuduhan-tuduhan bahwasanya Ahok menjual nomor plat B2 DKI itu kepada pihak pengusaha, begitu loh. Nah, dari sinilah permasalahan itu muncul, begitu loh, yaitu salah satunya reaksi daripada Farhad Abbas. Salah satunya diawali dengan dia nge-tweet seperti ini, tek, gitu. Nah, lalu kemudian, nah itu kan sudah berbau-bau ras ya, sudah rasial, nyinggung-nyinggung etnis Cina. Kemudian masuk lagi beberapa jam kemudian dia ngeluarin tweet yang ini, tek. Nah, ini dia di situ menyinggung nama Ahok dan menyinggung etnis Cina. Disinilah bermasalah tuh di situ. Rame di waktu itu di tahun 2013 sampai waktu itu almarhum Anton Medan turun tangan melaporkan Farhad karena Anton Medan ini punya garis keturunan Tionghoa, begitu loh, dilaporkan. Nah, ini Farhad hampir aja dijebloskan ke penjara. Kenapa? Selain Anton Medan, di sini ada Yusuf Hamka yang juga mempunyai garis keturunan etnis Tionghoa melaporkan Farhad Abbas. Di sini Farhad Abbas ngemis-ngemis tuh, minta tolong jangan dibawa ke ranah hukum. Anton Medan itu kan mantan preman ya, dia tetap aja ngotot. Wah, gua gak terima nih, ya kan. Kita ini Indonesia, gak usah bawa-bawa ras seperti itu, begitu loh. Karena ke Anton Medan susah, dia ngebujuk. Kemudian masuklah ke Babah Alun ataupun ke Yusuf Hamka. Dia merengek-rengek lah untuk mencabut laporannya. Lalu kemudian karena Babah Alunnya mungkin secara pribadi jauh lebih baik, ya kan, begitu. Dia kan seorang muslim yang taat tuh. Dicabutlah itu laporan oleh Babah Alun dan dia minta tolong si Farhad Abbas ke Babah Alun.
Pak Babah Alun tolong juga lah itu bujuk siapa Anton Medan untuk mencabut laporannya, begitu loh. Nah dari sini Babah Alun lah yang menghubungi Anton Medan. Dari situ terselamatkanlah Farhad Abbas dari jerat hukum. Akhirnya dia tidak jadi di penjara, begitu loh. Nah kita udah masuk nih mesin waktu ke 2013. Sekarang kita ke saat ini, begitu loh. Nah dari situ kalian sudah temukan siapa sosok sentral yang menyelesaikan kasus donasi ini adalah Babah Alun ataupun Yusuf Hamka. Bayangkan setelah berbulan-bulan ini alot banget ya kan, dari pihak Agus kan kepalanya ini sumber biang keroknya kan Farhad Abbas begitu. Itu mau dimediasi gagal, Tapi kenapa setelah di sana ada Babah Alun diajak ke Kemensos, ketemu Farhad langsung tep. Nah ya kan, karena Farhad bertemu dengan Yusuf Hamka. Yusuf Hamka berbisik tuh sama Farhad, kita naik mesin waktu yuk ke 2013. Kamu inget-inget tuh ya, gitu. Makanya tidak banyak omong, selesai sudah di Kemensos. Siapa? Babah Alun. Kenapa waktu dibisikin kok Farhad langsung luluh? Farhad punya hutang budi sama Babah Alun, dan Babah Alun tuh bukan orang biasa-biasa. Kenapa Denny Sumargo, Novi itu kok seakan-akan disambut dengan baik oleh Kemensos? Karena dia bawa Babah Alun, bawa Yusuf Hamka. Yusuf Hamka itu siapa sih? Tol, raja tol, siapa yang nggak kenal, begitu loh. Bahkan dengan Yusuf Hamka, mungkin Yusuf Hamka itu kalau dihitung secara duit itu remehnya bubuk momogi aja kalau dibandingkan dengan Yusuf Hamka, begitu. Itu jadi dipandang dia di situ. Nah Farhad menjadi luluh twing gara-gara ini nih, siapa? Yusuf Hamka, begitu ya. Nah kemudian selanjutnya kan setelah itu langsung cabut laporan. Nah kita sekarang akan berbicara tentang pencabutan laporan ini. Bang, gimana sih itu dasar hukumnya nyabut laporan gitu? Enak banget ya, ngelapor dicabut. Ternyata memang ada dasar hukumnya. Itu cabut laporan itu dinamakan dengan restoratif justice. Kalau kalian mau tahu definisi apa sih restoratif justice, itu adalah ini. Nah, ini berdasarkan peraturan polisi ini di tahun 2021 kalau nggak salah, begitu ya. Justru dengan mencabut laporan itulah yang disarankan oleh pihak kepolisian, begitu loh. Itu memang lebih disarankan. Jadi nggak semacam kalau saya nanti lapor tuh saya cabut, itu apakah kena pasal mempermainkan hukum? Enggak. Justru dengan kamu melapor itu ada dasar hukumnya yang dinamakan restoratif justice, begitu loh. Terakhir, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari pembicaraan kita kali ini? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah terutama dari Babah Alun, yaitu apa? Berbuatlah baik kepada banyak orang sehingga orang itu menjadi hutang budi kepada kita, begitu loh. Berbuat baik, buatlah orang-orang itu yang sebanyak mungkin untuk berhutang budi kepada kita. Lalu kemudian kita gunakan hutang budi mereka untuk kebaikan mereka, untuk kebaikan bersama. Contohnya Babah Alun, dia membuat hutang budi kepada Farhad. Kemudian Farhad kemudian Babah Alun mempergunakan hutang budi Farhad itu untuk kebaikan Farhad dan untuk kebaikan banyak orang, begitu loh. Nah, dengan apa? Dengan caranya bisa dengan minjemin duit, dengan pokoknya berbuat baik kepada orang-orang sehingga orang-orang itu bergantung kepada kita. Tetapi kita gunakan untuk kembali berbuat baik di masa yang akan datang. Karena ada banyak juga, ada orang dihutang budiin tapi dibuat untuk yang aneh-aneh. Ya, begitu loh. Kan banyak tuh kasusnya. Ya, salah satu trik manipulasi Agus Buntung juga begitu. Dibuat salah satu triknya itu orang menjadi ketergantungan kepada dia, menjadi hutang budi kepada dia. Kemudian dia gunakan itu untuk mengintimidasi
orang lain begitu. Nah, kalau pelajaran yang bisa kita ambil dari Babah Alun adalah buat sebaik-baik sama orang sehingga orang itu berbuat baik, tapi kemudian dipakai untuk kebaikan selanjutnya. Terima kasih karena sudah menyimak.